Shalom bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengapa planet Bumi merupakan satu-satunya planet yang layak menjadi ruang kehidupan. Nah, yang pertama itu adalah atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi. Dengan adanya atmosfer, bumi menjadi tetap stabil sehingga kita semua dapat dengan nyaman tinggal di bumi. Di bumi, atmosfer itu tersusun atas 20,95% oksigen, 0,034% karbon dioksida, dan 78,08% nitrogen. Mengapa nitrogen itu lebih besar dibandingkan oksigen? Padahal manusia itu lebih membutuhkan oksigen dibandingkan dengan nitrogen. Nah, alasannya itu karena nitrogen itu merupakan gas yang stabil, sehingga nitrogen itu tidak mudah bereaksi dan berubah menjadi senyawa yang lain. Di bumi, atmosfer itu terbagi atas 5 lapisan. Yang pertama ada troposfer, stratosfer, dan mesosfer yang merupakan lapisan dalam. Dan kemudian ada termosfer dan eksosfer yang merupakan lapisan luar. Nah, yang pertama itu ada di troposfer. Troposfer itu terletak pada ketinggian 0 sampai dengan 10 km di atas permukaan bumi. Troposfer juga merupakan satu-satunya lapisan yang mengandung air. Di troposfer akan terjadi pembentukan perubahan cuaca, dan troposfer bertugas untuk menjaga kestabilan udara. Nah, di troposfer ini, setiap naik 100 meter dari permukaan bumi, suhu akan turun sebesar 0,6 derajat Celcius. Kemudian kita akan lanjut pada stratosfer. Stratosfer berada pada ketinggian 10 sampai dengan 30 km di atas permukaan bumi. Udara di stratosfer cukup tenang sehingga pesawat dapat berlalu lalang di situ. Nah, suhu di stratosfer cukup tinggi, yaitu setinggi 55 derajat Celcius. Nah, di stratosfer ini juga terdapat ozon, di mana ozon ini bertugas untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Sekarang kita akan membahas apa itu ozon. Ozon merupakan molekul organik radikal yang terdiri dari 3 atom oksigen yang bersifat oksidator kuat, yang dihasilkan oleh molekul dioksigen pada atmosfer bumi yang berinteraksi dengan sinar ultraviolet. Ozon itu dia bersifat korosif dan dipercaya sebagai bahan beracun dan bahan cemar biasa. Sedangkan UV itu dapat membuat kanker kulit dan kerusakan genetik, dan mempunyai dampak yang kurang baik bagi sistem imunisasi hewan, organisme akuatik dalam rantai makanan, tumbuhan, dan juga tanaman. Nah, itulah sebabnya ozon itu begitu penting bagi seluruh umat bumi. Karena ozon itu dapat menyerap sinar ultraviolet dan melindungi bumi dari sinarnya yang berbahaya. Nah, kita akan lanjut pada mesosfer. Mesosfer berada pada ketinggian 30 sampai dengan 50 km di atas permukaan bumi. Tugas mesosfer itu adalah melakukan pembakaran terhadap meteor yang akan menabrak bumi. Nah, bagaimana cara pembakarannya? Jadi, di mesosfer ini, udara yang ada di lapisan ini mengakibatkan pergesekan pada objek yang datang dari ruang angkasa atau yang biasa kita sebut dengan meteor, asteroid, atau yang lainnya. Nah, karena adanya pergesekan ini menghasilkan suhu yang cukup tinggi. Jadi, benda-benda tersebut yang akan menabrak bumi akan terbakar pada lapisan ini. Selanjutnya ada termosfer. Termosfer berada pada ketinggian 50 sampai dengan 400 km di atas permukaan bumi. Di termosfer ini suhu meningkat seiring ketinggiannya. Nah, di termosfer ini juga terdapat satelit-satelit bumi. Karena termosfer ini dapat memantulkan gelombang radio. Juga di termosfer ini ada suatu fenomena yang kita sebut dengan aurora. Aurora itu disebabkan oleh proses ionosfer yang terbentuk dari ion negatif dan elektron bebas positif, kemudian menghasilkan aurora. Dan aurora ini hanya ada di kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang terakhir itu adalah eksosfer. Eksosfer berada pada ketinggian lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Eksosfer juga disebut sebagai ruang hampa udara. Nah, itulah untuk kelima lapisan atmosfer yang ada di bumi. Kemudian kita akan mencari tahu apakah di planet lainnya tetap masih memiliki lapisan atmosfer seperti di bumi. Nah, setelah kami melakukan pencarian, kami menemukan bahwa Jupiter itu masih memiliki troposfer, stratosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, fungsi-fungsinya itu kurang lebih sama dengan yang ada di bumi. Jadi sekian mengenai atmosfer. Selanjutnya kami akan melanjutkan pada litosfer. Litosfer merupakan lapisan telur bumi yang terbentuk dari batuan dan mineral. Litosfer tentu bermanfaat bagi manusia karena bisa dijadikan tempat tinggal, bercocok tanam, tempat berpijak, sumber bahan baku, sumber energi, dan lain-lain. Hanya bumilah
yang bisa menjadi tempat tinggal untuk manusia. Karena planet lain seperti Jupiter, Saturnus, Neptunus tidak bisa, karena mereka adalah planet gas dan tidak bisa berpijak. Suhunya juga sangat ekstrim. Sedangkan Venus dan Merkurius memiliki suhu yang sangat ekstrim. Si Merkurius kepanasan karena dekat matahari, sedangkan Venus rotasinya lama, jadi sebelahnya panas dan sebelahnya dingin. Nah, sekarang kita akan mencari tahu dari mana nitrogen itu berasal. Nitrogen berasal dari atmosfer. Dari atmosfer, nitrogen akan diserap oleh bakteri nitrifikasi untuk ditarik masuk ke dalam tanah. Kemudian, di dalam tanah, akar tumbuhan akan menangkap nitrogen tersebut, sehingga nitrogen akan terkandung dalam sayur-sayuran. Pada saat kita memakan sayuran tersebut, sayuran itu akan menjadi nitrogen untuk kita. Manfaat nitrogen untuk manusia adalah untuk nutrisi yang penting bagi tubuh dan memiliki asam amino sebagai bahan penyusun sintesis protein, dan kemudian protein itu bermanfaat untuk tubuh kita. Apa sih itu hidrosfer? Hidrosfer itu merupakan lapisan air di seluruh permukaan bumi, mau di atas permukaan maupun di bawah permukaan, yang meliputi antara lainnya sungai, laut, samudra, dan lain-lainnya. Hidrosfer ini bisa berupa berbentuk cairan, padat, dan gas. Kenapa sih di bumi ini tidak bisa kekurangan air atau bertambahnya suatu air? Itu alasannya karena ada siklus yang terjadi di awan. Apa sih itu siklus pembuatan? Itu siklus air, kawan-kawan. Berikut saya akan menjelaskan tentang siklus air ini. Yang pertama itu ada evaporasi atau penguapan. Evaporasi ini bisa berupa penguapan terhadap laut, samudra, dan lain-lainnya. Evaporasi ini juga mempunyai dua jenis, yaitu penguapan terhadap salju dan es. Dan yang kedua itu adalah transpirasi, penguapan pada tumbuhan dari stomate. Selanjutnya ada kondensasi, yang merupakan air menjadi awan di atmosfer. Selanjutnya ada adveksi, yang merupakan gerakan air secara horizontal dalam bentuk cairan padat atau gas. Selanjutnya ada presipitasi, yang merupakan hasil kondensasi yang menjadi awan dan awan penuh dan turunlah hujan. Dan selanjutnya adalah proses turn off atau aliran permukaan. Proses ini merupakan mengalirnya air di permukaan tanah. Ada tahapan infiltrasi, merupakan penerobosan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah, siram dan menjadi air tanah. Manfaat dari siklus air ini bisa berupa adalah habitat hewan dan tumbuhan. Apa sih perbedaan rotasi dan revolusi bumi dan Venus, serta apa dampaknya? Yang pertama itu bumi. Rotasi bumi itu selama 24 jam. Dampaknya itu terjadi siang dan malam. Yang kedua, adanya perbedaan waktu, serta beloknya arah agenda arus laut. Revolusi bumi, ini adalah revolusi bumi selama 365 hari. Dampaknya adalah bedanya lama siang dan malam, serta pergantian musim. Selanjutnya adalah rotasi Venus, yang selama 249 hari. Dampaknya sepanjang hari matahari Venus lebih pendek, 1 tahun. Dan yang kedua, mataharinya terbit di barat dan tenggelam di timur. Serta revolusinya itu selama 224 hari. Yang mempunyai dampak perbedaan di kedua sisi suhu pada planet Venus. Nah, dari apa yang tadi dijelaskan, kita itu jadi tahu betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar kuasanya di dunia ini
hingga dia menyediakan tempat yang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita hingga menjadi benar-benar layak untuk kita tinggali. Dia menciptakan lapisan-lapisan atmosfer yang dimana memiliki fungsi masing-masing, memberikan kita tanah ataupun yang kita sebut dengan batuan untuk tempat kita tinggal dan berpijak. Air yang benar-benar sangat melimpah di bumi ini. Juga rotasi dan revolusi yang terbilang seimbang. Nah, jadi atas kasihnya yang begitu besar bagi kita, alangkah baiknya kita melakukan perintahnya untuk mengelola bumi. Sebagaimana dikatakan dalam Alkitab yang terdapat pada Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi itulah betapa besarnya kasih Allah akan kita di dunia ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua. Amin. Jadi, sekian dari kelompok kami. Itulah yang dapat kami sampaikan mengapa bumi dapat dijadikan sebagai ruang kehidupan dan bukannya planet lain yang dijadikan ruang kehidupan. Nah, jika kalian semua ada yang ingin ditanyakan karena tidak mengerti, tidak usah bertanya karena Anda dapat mengulang kembali video yang telah kami buat. Jika masih tidak mengerti, tahankan saja karena itu nasib Anda tidak bisa mengerti hal tersebut. Terima kasih.